Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan bersyukur kepada Allah dalam perilaku keseharian kita sebagai wujud menikmati, mensyukuri indahnya dan banyaknya nikmat dan karunia Allah. Tentu mafhum bagi kita semuanya bahwa siapa-siapa yang mampu mensyukurinya dalam bentuk ucapan dan amaliyah, maka ia akan mendapati tambahan kenikmatan demi kenikmatan. Dan ingat bahwa imanlah nikmat tertinggi itu, karena tidak bisa ditukar dan dibeli dimanapun, dan itu adalah karunia terbesar bagi kita semuanya. Karena itu ayo menjaga iman ini dengan cara talabul ilmi, dengan cara beribadah sebaik-baik tampilan ibadah di hadapan Allah. Semoga Allah menambah kenikmatan dan keberkahan dari apa yang Allah akan berikan kepada kita untuk kita nikmati di dunia sampai akhirat. Yang kedua, selawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah, sekali lagi, beliaulah cahaya alam ini. Beliau adalah cahaya alam ini yang memberikan cahaya kepada kita semuanya, sehingga terkuatilah hati yang ada iman itu dengan tambahan cahaya petunjuknya, cahaya uswahnya dalam kehidupan sehari-hari, dan cahaya nikmat syafaatnya nanti di akhirat, insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu kepala sekolah, apa ini namanya, yang membawai, yang ngeramut ngaji online Asyifa ini. Tentu saja selamat Hari Guru para ustadz, para guru. Kemarin tapi ya, tidak apa-apa, agak terlambat sedikit karena kemarin saya tidak ikut online. Betapa sesungguhnya guru sudah sekian tahun ya, sekian tahun masih belum ada apa itu perlindungan dalam hak-haknya. Tetapi tidaklah mengapa itu tidak penting. Ya, perundangan-perundangan insya Allah akan ditata kembali agar guru terselamatkan dan guru tetap menjadi pionir bagi cerdasnya kehidupan bangsa dan cerdasnya anak-anak kita, cucu kita di masa depan yang akan menghadapi masanya nanti setelah kita tiada. Ayah, bunda, bapak, ibu yang saya hormati, wabil khusus Bapak Kiai Haji Soekardi, semua asatid yang juga saya hormati pula. Tentu pagi ini saya hanya memberikan sesuatu yang ringan-ringan, yang biasanya topiknya itu bulat-bulat ya, sehingga menebak apa yang dimaksud itu perlu ada pemikiran-pemikiran. Bapak Ibu begini, saya terinspirasi dengan umatnya Nabi Musa pada saat itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu ini semoga tidak ngantuk ya, karena ini sudah agak dingin-dingin nih. Ya, sudah lumayan dingin di Jombang maksud saya, ini sudah dingin, sudah hujan. Jadi mungkin Surabaya kita, tempat kita ini belum hujan ya, masih masih dimendungi dulu ya, didinginkan dulu buminya baru nanti turunkan hujan gitu ya. Biasanya rencananya gitu ya, kita nggak tahu bocorannya apa rencana malaikat pembagi hujan itu. Tapi yang jelas didinginkan dulu agar nanti hujannya itu pas turun itu pas, sehingga tidak meledak, tidak pecah karena habis panas langsung diturunkan hujan. Harus didinginkan dulu suasananya bumi ini sehingga tidak bahaya nanti kalau langsung diturunkan hujan. Terinspirasi dari umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa, Bapak Ibu, begini. Ini inspiratif sekali kisah ini. Seorang
umat Nabi Musa ini seorang yang rajin membersihkan tempat ibadat, membersihkan masjid. Dia tidak kenal lelah, tidak kepikiran ini ada apa ini namanya, ada bayarannya atau tidak, ada honornya atau tidak, tak penting. Dan memang tidak terlihat di dalam untuk ikut ibadah bersama Nabi Musa. Jadi setiap pagi ia membersihkan halamannya, tempat ibadah itu di dalamnya dibersihkan. Ya para sahabat Nabi Musa taunya gitu aja. Lalu ibadah itu tidak pernah kelihatan di soft-soft yang dibimbing oleh Nabi Musa, tidak kelihatan. Suatu ketika Allah mengambilnya. Allah mengambilnya kembali kepada Allah. Wafat gitu ya. Terus Nabi Musa mau mensolati. Ketika Nabi Musa mau mensolati, itu sahabat-sahabatnya itu menghalangi. Ya Rasulullah, wahai Nabi Musa. Dia itu tidak sholat. Kenapa disolati? Loh iya tak? Gitu bahasa kita. Loh apakah dia nggak pernah ikut sholat? Nggak pernah. Dia itu hanya di luar-luar saja. Bersih-bersihkan aja. Lalu Nabi Musa nggak jadi mau mensolati, mau ikut sholati nggak jadi. Dan jenazah itu rencananya ya dimakamkan gitu saja. Lalu Nabi Musa ditegur oleh Allah. Wahai Musa, tahukah yang kau tinggalkan itu jenazah? Itu adalah kekasihku. Coba. Kekasihku. Kaget Nabi Musa. Loh, lah kok sahabatku bilang itu adalah orang yang nggak pernah sholat. Masuk di dalam tempat ibadah. Wahai Musa, itu adalah kekasihku. Mandikanlah, kafanilah dengan baik, dan sholatkanlah serta makamkan dengan sebaik-baik pemakaman. Kaget Nabi Musa kalau dibilang kekasihku, loh apa ibadahnya? Apa perbuatannya sehingga Allah mencintai? Di sini sejarah topik ini keluar. Orang-orang yang dikasihani, ayo dikasihi oleh Allah. Lalu Nabi Musa karena terkejutnya itu memanggil seluruh sahabatnya. Wahai sahabatku, dia adalah kekasih Allah. Ayo kita sholatkan. Pastilah sahabat Musa yang dablek itu Bani Israel itu mesti nanya ada apa, kenapa, dan seterusnya. Lalu Nabi Musa menjelaskan. Walaupun ia tak tampak mengikuti sholat berjamaah setiap hari. Tetapi ketahuilah bahwa bersihnya tempat ibadah, sucinya tempat ibadah yang kita pakai, itu adalah jasanya. Dan ia tidak memandang apa ini yang aku lakukan ini baik dan sebagainya, tidak. Tapi yang terpenting adalah tempat orang sholat, tempat orang ibadah itu dia bantu untuk dibersihkan. Tidakkah engkau mengerti bahwa sholat tenangmu di tempat ibadah, nyamanmu di tempat ibadah, sholatmu diterima, bersih dan suci tempatmu, itu karena jasanya. Dan engkau tidak pernah memikirkan betapa Allah menyenanginya, walaupun itu sepele, hanya bersih-bersih, resik-resik, sapu-sapu, nata tempat ibadah yang tidak tidak bagus, tidak enak, tidak nyaman menjadi nyaman. Sandal-sandal tertata rapi. Dia semuanya yang melakukannya. Bukankah terkadang orang itu memandang amalan besar, ya, sehingga dia itu menjadi tenar dengan amalan besar itu. Nah, orang itu kadang memandang kecil perbuatan baik itu, sehingga tidak ada orang yang mengenangnya. Bagi orang yang melakukannya tidak terkenang, tidak terurus, sehingga luput dari perhatian kita amal ibadah yang kecil yang dilakukan oleh orang yang biasa-biasa saja melakukannya dengan ikhlas penuh, dengan keikhlasan dan ketelatenan, istiqomah. Coba terpikirkah kita bahwa ada amalan-amalan yang sering kita tinggal kecil, tetapi itu ternyata dikasih Allah, disayang oleh Allah.
Bukankah masih ingat kita? Masih ingat kita 1400 tahun yang lalu pada masa Rasulullah? Amalan Bilal kurang apa? Amalan Bilal itu kurang apa? Sholat selalu bersama Rasulullah. Muadzinnya Rasulullah. Tetapi Rasulullah mengatakan terompa Bilal itu sudah terdengar di surga padahal orangnya masih di dunia. Lalu Rasulullah mengetahui apa yang menjadikan Bilal istimewa begitu. Wudhu. Sepele kan? Wudhu. Sepele kan? Selalu menjaga wudhu. Bukan menjaga sholat. Bukan perjuangannya, jihadnya, dan lain sebagainya. Bukan ternyata. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mendatangkan apa ini namanya? Kasih sayang Allah. Sehingga Allah itu cinta pada kita. Banyak cara ternyata. Dan jangan bayangkan amalan besar. Haji, umroh, besar 100.000 kali. Hitung-hitung itu terus. Ya 1.000 kali, 100.000 kali. Salat dihitung-hitung dengan kebanggaan. Lupa bahwa ada tetangga yang butuh pertolongan. Lupa dengan tetangga yang butuh asupan gizi. Agar ibadahnya itu bisa dilaksanakan dengan baik. Lupa ada orang yang sakit yang belum kita bantu. Loh, bagaimana bisa membanggakan umroh, haji dan lain sebagainya berulang-ulang. Sedangkan yang sakit tetangga kita itu tak terurus. Nengok aja tidak, nanyakan aja tidak. Coba. Allahu Akbar wa ilahil hamd. Ketika itu terus kita sejenak memikirkan diri kita ini. Bangga dengan dekat masjid lalu sholat jamaah terus. Lah, amalia kepada yang lain yang itu tak terpikirkan oleh kebanyakan manusia. Seharusnya kita mencarinya sehingga mendatangkan kasih sayang Allah, cinta Allah kepada kita. Lalu dibela-belanya. Seantero dunia langit. Dibela-bela kita itu. Di hadapan makhluk yang suci namanya malaikat. Itu loh. Si bapak itu, Pak Kodar itu. Itu loh Pak Sulis itu. Itu loh Pak Harto itu. Aku cinta padanya. Itu loh seluruh jamaah Syifa. Aku cinta padanya. Apakah kalian mencintai? Kata Allah kepada para malaikat. Ya Allah, apa yang kau cintai, kami akan mencintai. Karena itu, sebarkan, umumkan bahwa aku mencintainya. Setelah disebarkan itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu didoakan. Ya Allah, keluarga ini, ya Allah, keluarga ini. Anggota Syifa, ya amin, ya Rabbal alamin. Bukankah itu ada hadisnya kan? Ada hadis qudsinya kan? Sering kita dengarkan. Bahwa ketika Allah sudah mencintai seseorang, maka tidak ada yang bisa mengusiknya. Bahkan memfitnahnya bisa jadi racun baginya. Bagi yang memfitnah. Kalau sudah Allah mencintainya itu, Allah akan menjaganya dengan sebenar-benar penjagaan. Maka itu biasa kita sering mendengarkan. Di antara siapa sih yang dicintai Allah? Itu Allah tuturkan di dalam Al-Quran. Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Lah, siapa-siapa mereka, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Mereka yang dicintai Allah itu di antaranya adalah, nah ini, saya sampaikan di slide agar terlihat. Monggo. Yuhibbullah. Manusia yang dicintai Allah. Yang pertama adalah al-muhsinun. Al-muhsinun. Itu di situ sudah terdapat ini ya. Sudah terdapat ayat-ayatnya. Ayo kita pilih salah satu di antaranya. Yaitu surat nomor 2 ayat 195. Banyak ayatnya. Mewakili 3 ayat itu. Surat nomor 2 ayat 195. Sudah ketemu Bapak Kodar? Iya, Pak. Sampun. Monggo langsung dibaca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung artinya, Pak. Nih. Langsung artinya, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah. Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
Sungguh Allah senang dengan orang yang berbuat baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang kita kisahkan, ceritakan tadi, orang yang berbuat baik. Bagaimana sesuatu yang sepele, sering sekali saya sampaikan itu sering sekali. Yaitu sandal-sandal yang di masjid itu Bapak Ibu. Kan biasanya jamaah itu apa ya, naruh-naruh gitu aja. Sehingga sandal itu nyelengkrak ke kanan, ke kiri, mencetat satu sana, satu sana. Nyarinya pulang itu bingung gitu ya. Loh gitu itu ada yang noto sandal itu jajar-jajar bagus gitu. Jajar-jajar bagus itu. Itu tidak disadari oleh orang yang jamaah. Lalu besok lagi ya naruh sandal itu seenaknya saja. Ada orang lagi yang noto lagi. Sehingga pulang itu langsung selep-selep pulang gitu ya. Besok lagi ya gitu lagi. Padahal sudah ditotone itu mestine paham bahwa naruh sandal itu begini caranya. Tapi tidak bagi kita. Ya, taruh aja terus lompat ke masjid gitu. Enggak respon, enggak apa ini pemerhati gitu. Kenapa kok begini? Nah, seperti itulah memang manusia. Diajari lembut, diajari halus, diajari rapi itu kebanyakan mereka tidak mau rapi. Yo sakarpe dhewe dan itu watak asli. Ra usah dilokne juga. Karena watak asli manusia tidak mau rapi dan inginnya cepet-cepet. Ya, ayatnya kan sudah kita sering mendengar, ya. Wa kanal insanu ajula. Sesungguhnya manusia itu ajula. Ajula itu tergesa-gesa. Pakai ain ya, pakai ain. Ajula. Jangan pakai hamzah, ajula karena panjenengan itu tadi itu kalau mau saya ketati ya Bapak Ibu. Ngaji itu kalau saya ketati harus nilainya paling tidak 90. Itu ain, alif. Oh itu sulit untuk online, sulit. Harus offline, harus datang. Jadi ajula itu tergesa-gesa. Tapi kalau ajula pakai alif, pakai hamzah, ajula itu artinya ajal. Artinya ajal kan berbeda jauh. Jadi a itu harus benar-benar nampak. Nah, Bapak Ibu, al-muhsinun adalah ranking di antara orang-orang yang dicintai Allah. Bahkan di dalam surat An-Naml ya, selain surat ini, ya, surat An-Naml, surat An-Nahl. Surat An-Nahl itu surat yang ke-16, nggih. Pak Qadar, surat yang ke-16. Itu ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir, ayat 120. Oh Ya. iya. Surat An-Nahl. Itu ayat 120 berapa itu? 8 ya. 128. Nah, itu monggo Pak 8. diterjemahkan langsung. Monggo. Innallaha sesungguhnya. Diterjemahkan langsung. Ayat 128 surat An-Nahl. Bismillah. Sungguh orang-orang yang berbuat kebaikan. Nggih. Amin, Pak. Loh, gak dengar, Pak? Sesungguhnya. Oh, enggak dengar. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jelas. Dengar, Pak? Ya, dengar, selesai. Alhamdulillah. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang mereka yang berbuat kebaikan. Wes, panjenengan mencari atau carilah, ayo kita nyari. Yang sudah tidak diperhatikan oleh orang dan lupa atau dilupakan atau tidak sama sekali terpantau oleh orang kebanyakan. Lalu kita amati mana itu dan berbuat baiklah untuk itu, untuk menjadikan sesuatu yang sepele itu menjadi indah pada masanya, menjadi indah pada saatnya. Nah, hanya karena Allah lah segala apa yang kita lakukan itu sehingga menjadi ibadah. Yang kedua, Bapak Ibu, untuk mendatangkan cintanya Allah kepada kita, itu al-muttaqun, orang yang bertakwa. Nah, orang bertakwa itu uraiannya kan sudah kita sering ya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya gitu ya. Tetapi ada
apa ini simbolik tanda-tanda orang-orang yang bertakwa itu. Tanda-tandanya. Dan tidak selalu nampak di luar. Tidak selalu nampak di luar. Ya bisa jadi orang yang bertakwa itu ya bisa jadi ya kesederhanaannya. Kenapa? Karena bertakwa itu bukan apa ini namanya tanpa ibadahnya tekun ke masjid tiap hari, bukan itu saja maksudnya ya iya itu, tetapi ada yang tersembunyi yang itu menjadikan Allah itu senang. Di sini harus kita mempelajari apa-apa sih takwa itu di dalamnya, mulai yang besar maupun yang kecil. Nah, panjenengan pernah dengar menyingkirkan duri ya yang ada di tengah jalan. Bukankah itu masuk golongan orang yang takwa? Sepele Bapak Ibu. Sekarang ini kan ditambahi duri-duri ditambahi. Bentuknya polisi tidur. Itu saya menganggap itu kenapa di kampung diberi polisi tidur itu? Kan enak itu jalan lurus gitu enak. Ya gak duri. Tapi itu menyakitkan hati. Lek duri itu kan menyakiti kaki. Tapi itu menyakiti hati. Orang kan sepedaan ya mulan, kaget jedok gitu. Itu kan ngerusak sepeda. Ya ngagetne wong. Pegang setir itu kalau nggak kenceng, pegangannya itu bisa munting. Allahu Akbar walillahilhamd. Yang menjadikan begitu itu ya siapa gitu ya. Kalau jalanan-jalanan yang umpamanya di tol gitu ya, itulah pantas agar tidak ngantuk. Tetapi itu ada di kampung yang kecil ya sepedanya sudah ditulis saja pelan-pelan banyak anak-anak. Udah pelan-pelan saja gitu diberitahu dan sebagainya. Bila diberitahu itu sudah Ustaz gini dan sebagainya. Loh ya diberitahu lagi jangan bosan-bosan. Sehingga apa? Jalan itu bisa mulus gitu enak. Namanya Siratal Mustaqim. Loh Siratal Mustaqim itu ada Ustaz ono reni kok ono godaan-godaannya kok. Iya, tapi beda ya. Itu menyakitkan hati itu bagi pengguna jalan. Ya wis ngene iki terus polisi krungu jan aku ya diseneni jane. Tapi gak apa-apa wong aku usul ngene iki kan usul. Lek iso iku aja dikei atik gundukan itu sampai sepeda iku nyagruk cegrek gitu nisore iku kan. Kan gitu lah panjenengan pernah sih merasakan gitu lah sepedaan ada polisi tidur keduren atau kekecil gilik gitu cetak gitu. Loh, ngapunten. Hadisnya itu singkrihne di jalan itu agar tidak membahayakan. Loh kok malah loh kan gitu loh maksudnya. Hal yang sepele ya menyingkirkan duri di tengah jalan. Ada yang ringan lagi. Masuk dari golongan orang yang bertakwa itu. Senyumlah kepada saudaramu. Jangan kau palingkan wajahmu dengan saudaramu. Sapa orang lain yang tidak menyapamu. Itu loh ciri takwa. Ciri takwa di sana ada. Lah ayatnya di mana wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maroha. Kan ada itu. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ayo. Boleh dong di surat-surat Luqman itu. Surat 31 monggo. Pak Qadar surat nomor 31. Ayatnya ayat yang ke berapa itu? Ayat 18. 18. Okay. Ayat 18 monggo Pak Qadar diterjemahkan. Nggih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sederhanakanlah dalam berjalan. Dan sederhanakanlah dalam berjalan. 18 Pak, 18. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Rata-rata orang yang memalingkan wajah itu mesti merasa dirinya itu lebih baik. Biasanya orang itu kalau hatinya tidak lebih baik dari orang yang lalu lalang yang lewat yang dilaluinya, itu biasanya nyapa. Orang yang umpamanya ya, orang yang tidak punya, itu sering nyapa dengan orang yang punya. Pak, monggo, gitu ya, nyapa gitu. Lah, tidak selalu dan jarang ada. Kalau orang itu, kalau umpamanya sudah tingkatannya, levelnya itu tinggi, entah
pejabat, entah orang kaya, entah banyak ilmunya, entah apa begitu ya. Itu yang sering malah tidak nyapa. Karena apa? Mungkin di dalam hatinya itu kita tidak bisa nebak ya. Ada rasa lebih. Ada rasa lebih dari yang lain. Sehingga nyapa itu males. Kenapa kok seperti itu? Lah, itu padahal di antara sifat-sifat orang yang bertakwa. Lah, ketika orang itu menyapa orang, itu sedekah. Menyapa orang itu adalah akhlak. Menyapa orang itu adalah moralitas dirinya, harga di hadapan Allah Tuhannya. Loh, jika kita tidak mau menyapa ya kepada orang, lalu Allah juga tidak menyapa kepada kita, coba. Lah itu kan makhluknya juga. Kan bahaya. Kalau sudah Allah memalingkan diri kepada kita gara-gara kita memalingkan diri kepada manusia. Masya Allah. Nah, itu ciri-ciri khas takwa. Oh iya banyak sih. Dan ciri khas takwa itu ya adil, ya takwa. Ya, terus sering Quran itu membahasnya begini, wali basut takwa, pakaian-pakaian takwa harus diperhatikan. Baik pakaian takwa itu dalam bentuk fisik maupun bentuk yang bentuk yang ketakwaan di dalam hati rohani ya. Itu pun juga harus diperhatikan secara ilmu. Karena itu penting tambahan ilmu untuk mendekati atau untuk memahamkan diri ini agar semakin dekat kepada Allah. Loh, orang itu biasa-biasa saja kok. Tapi bahasa wong Jawa malati. Malati. Orang itu biasa-biasa saja ya. Nyapu jalan. Itu loh. Nyapu jalan sak Surabaya itu. Orangnya biasa-biasa saja ngambil sampah gitu. Ngambil sampah. Itu kan kita itu merinding ya. Sampah kita sendiri itu loh. Ngambil untuk dikeluarkan itu membawanya itu agak apa gitu ya. Bagi mereka tidak. Bagi tukang sampah tidak. Sampah apa saja diambilnya, diangkutnya, dibuangnya. Untuk apa? Panjenengan biar nyaman. Lalu di hadapan Allah, merasakah kita lebih daripada tukang sampah? Oh tidak, tidak. Kenyamanan kita di rumah itu karena ada tukang sampah itu. Coba tukang sampah itu seminggu tidak datang atau sebulan tidak datang. Coba sampah di rumah itu bagaimana baunya. Loh, jangan dikira. Jangan dikira. Ya, seandainya mogok massal yang pernah terjadi itu coba buang sampah sembarangan akhirnya orang itu membuang sendiri di tempat jauh sana, jalan sendiri pakai apa gitu. Masya Allah. Masya Allah. Yang kecil ketika kita perhatikan, maka bermula dari itulah Allah mencintai seseorang. Karena itu tidak karya besar yang Allah jadikan itu ukuran cintanya Allah kepada seseorang itu. Karya kecil pun tapi itu ditelateni. Karya kecil pun tapi itu empatinya besar dan hanya kepada Allah dan banyak manfaatnya kepada umat manusia. Justru itulah yang bisa jadi mendatangkan cinta Allah kepada seseorang. Masya Allah. Dan pernah berulang-ulang terjadi. Kisah-kisah masa lalu kalau kita melihat, membaca ya, kisah-kisah inspiratif para sufi ya gitu ya. Para sufi ini Pak Qadar mungkin banyak bukunya ya. Kisah-kisah sufi yang itu dicintai Allah dengan amalan-amalan yang sederhana. Saya hanya 2 buku yang saya miliki itu kisah-kisah sufi itu. Betapa orang yang sederhana itu mendatangkan karunia besar. Ngapunten, orang yang sederhana, yang dicintai Allah, itu berada seandainya di kampung. Kampung itu bisa damai, guyup, rukun, gak ada kegeran, gak ada kelaparan, gak ada kesedihan, kesusahan. Gara-gara apa Pak? Para jamaah, para Bapak Ibu sekalian? Gara-gara yang dikasih, yang dicintai Allah itu berada di situ. Sehingga membawa keberkahan lingkungan. Lingkungannya menjadi nyaman, banyak orang ke sana.
Padahal di tempat lain tuh panas, di situ itu dingin, enak. Padahal nggak ada apa-apa, biasa sama. Sama, di panas yang sama, di matahari yang sama, di terik yang sama, di musim yang sama. Tetapi kenapa tempat itu jadi dingin? Pohon, sama, pohon-pohon ya gitu-gitu saja. Tapi kenapa dingin? Kalau satu orang ini, yang dicintai Allah ini pergi, alamat kembali lagi, tempat itu menjadi resah, banyak yang gelisah, banyak kelaparan, utang piutang merajalela, dan lain sebagainya. Karena apa? Sudah dicabut oleh Allah atau mungkin dipindahkan oleh Allah ke satu tempat. Atau mungkin diwafatkan oleh Allah. Sehingga keberkahan itu hilang. Maka ketika kampung kita, Bapak Ibu, kok damai, tenang, masyarakatnya rukun, panjenengan harusnya niteni. Siapa yang bisa menjadikan kampung ini rukun? Siapa yang menjadikan ini baik-baik? Panjenengan titeni. Oh, mungkin yang ngeramut masjid ini ya. Yang ngepel-ngepel ini ya. Oh, mungkin yang muadzin ini yang selalu rutin ini ya. Oh, mungkin orang ini yang selalu ngajak ngaji pengajian ibu ini ya, bapak ini ya. Panjenengan titeni. Itu diawet-awet. Jangan sampai mereka itu pergi. Bisa jadi ketika muadzin ngapun seandainya beliau yang menjadikan beliau yang dicintai Allah. Kok ketika muadzin itu nggak ada terus bingung semua orang kamu gini. Oh berarti telah hilang satu hamba Allah yang dicintainya yang menjadikan damainya suatu kampung. Sampai kepada satu negara, negeri. Andaikan nggak ada itu, habis sudah. Andaikan nggak ada itu, habis sudah. Nah, dan seterusnya, dan seterusnya. Allah ngeman orang yang dicintai. Dan Allah jadikan orang yang dicintai itu memberkahi. Dan ketika berkah itu sudah datang, maka damailah hati. Dan seterusnya, dan seterusnya. Yang kedua, Bapak Ibu adalah, yang ketiga adalah as-sabirun. As-sabirun. Orang-orang yang sabar. Wais, insya Allah kita semuanya bisa sabar. Ya kadang-kadang wae gak sabar, tapi sering iso sabar. Kadang-kadang saja gak sabar. Kalau dadak-dadak biasanya gak sabar. Tapi lek kapan direncanakan iso sabar. Wis tak meneng wae, wis tak rungokne wae. Masih ana ngomel dirungokne, kalau pegel-pegel dhewe. Ya wis ngono wae. Kalau ada orang yang begini begitu, sudah dilihat saja, tenangkan hati, tenangkan hati. Nah, yang paling utama sabar adalah menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, menjauhi dengan sejauh-jauhnya larangan Allah. Di antaranya itu adalah orang yang sabar. Sabar melaksanakan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah. Ada ayat ketiga, surat ketiga. Bahkan surat yang ketiga, ayat terakhir, ayat 200. Ya, ayat 200. Itu malah klimaksnya ada di sana. Ya ayyuhalladzina amanus biru, wasabiru, warabitu, fattaqullaha la'alakum. Di antara sabar inilah yang mendatangkan Allah jadi cinta kepada kita. Bukankah kita butuh loh Bapak Ibu? Monggo Pak Kodar diterjemahkan surat nomor 3 ayat 200. Monggo. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Loh kan, diulang-ulang sebenarnya artinya sabar. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, itu perintah Bapak Ibu. Bersabarlah itu perintah. Artinya kalau kita nggak sabar itu dosa. Dosa. Isbiru. Isbiru itu perintah Allah langsung. Terus wasobiru. Ditekan mari isbiru wasobiru. Setelah isbiru itu wasobiru. Lalu sobiru sotnya panjang. Itu sabar yang tidak ada batasannya. Sehingga tidak boleh bilang aku wis mentok iki. Wis tak sabar-sabarno, wis sak wulan iki rong wulan iki tak sabar-sabarno. Wis saiki aku gak kuat, aku wis gak sabar maneh. Lah yo berarti sudah tidak sabar namanya. Lah Allah meminta kita itu sabiru, sabar yang tidak ada batasnya. Karena itu shotnya dipanjangkan. Jadi kalau ada kata yang diawali dengan huruf panjang, zalimun, ya, khasyi'un, sabirun.
Kalau ada kadzibun berarti dusta terus-menerus. Zalimun berarti zalim yang terus-menerus. Kafirin, kafirun sama kafirnya terus-menerus. Sabirun juga demikian. Sabarnya terus-menerus tanpa batas. Wahai orang yang beriman, bersabarlah. Lalu jadilah orang sabar. Nah gitu. Sabirun. Warabitu. Dan kuatkanlah kesabaranmu untuk menjaga di perbatasan-perbatasan kampung halamanmu. Maka di sini ada perintah untuk menjaga negeri, kampung agar tidak ada musuh yang masuk atau tidak ada penjajah atau perampok malam hari dan sebagainya, sehingga ada penjaganya. Maksudnya kalau ada kampung dulu dijaga ya Bapak Ibu, ada virus itu corona itu dijaga oleh orang-orang di perbatas kampung, dikunci, ditutup. Itu maksudnya apa? Mengamalkan ayat ini, dijaga agar tidak ada orang masuk, yang ini, yang itu dan lain sebagainya, agar yang tidur di malam hari teramankan ya dengan penjagaan itu. Itu di antara orang yang dicintai Allah. Yang pertama muhsin. Muhsin itu ya hasan, dari kata hasan. Hasan itu berbuat baik. Hasanun itu berbuat baik. Siapapun yang berbuat baik dicintai Allah. Nah, ketika perbuatan baik itu tak nampak dan hanya ikhlasnya karena Allah, mukhlisina lahuddin, hanya Allah lah, kepada Allah lah, dan itu diistiqomahkan, betapa ia akan dicintai Allah walaupun manusia itu meremehkan. Tapi itu tidak penting. Tidak penting diremehkan orang, dinyek uang, alah wis ngono ngene. Sudah nggak apa-apa, yang penting Allah sayang dan kita pun juga hanya karena Allah. Orang yang mutakun juga demikian. Orang yang sabirun juga demikian. Yang berikutnya yang keempat Bapak Ibu adalah al-mutawakkilun. Orang yang bertawakal kepada Allah. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Bapak Ibu, sering kita mendengar gimana ya Ustadz ya, suami ini kerjaannya sudah tidak tetap ya serabutan gini-gini. Akhirnya ya untuk makan sehari-hari seadanya gitu. Enggak apa-apa Bu. Allah tidak akan, enggak apa-apa Pak. Allah tidak akan membiarkan hambanya yang tidak atau yang tidak bekerja itu terbiarkan tidak terasupi makanan. Tidak mungkin manusia hidup itu tidak mendapatkan haknya, yaitu makan dan minum. Allah siapkan, Allah selesaikan. Nah, yang penting orang itu obah. Bahasa Jawanya obah itu apa? Kerja. Ya, pergi keluar rumah pagi-pagi. Siapa tahu ada rezeki di sana, entah ke pasar, angkut-angkut barang. Saya angkatkan Bu, kemana ini? Ya, ke pasar ya. Kalau ada orang nali-nali, ya nggak bisa, diangkatkan ke sepedanya, ditalikan, diikatkan, dibantu. Nah, dibantu itu bukan untuk mencari uang, boten, tapi tawakal. Untuk mencari ridha Allah, keberkahan Allah. Bantuan-bantuan orang yang tidak punya kerjaan tadi, yang di pasar tadi, dipandang oleh orang. Allah mendatangkan rizkinya lewat orang itu. Allah mendatangkan rizkinya lewat orang-orang yang ditolongnya. Mungkin mereka tidak memberi apa-apa, tapi bisa jadi satu ketika nanti Allah datangkan yang lain. Dan seterusnya. Loh, ngapunten mohon maaf. Pasar itu kan butuh disapu bersih gitu. Lah orang, ya kita menasihatkan tuh jangan malu berbuat perbuatan yang kecil. Karena sesungguhnya sekali lagi orang bekerja itu jangan untuk mencari rizki. Karena rizki sudah diatur. Carilah keberkahan. Ya, jadilah diri manfaat bagi yang lain. Sudah cukup begitu. Nanti Allah yang ngatur rizkinya. Kalau kita ikut-ikutan ngatur, gegeran.
Wis ditalekno, diangkatno gak dikei. Wis dibrit-brit tak pinggir dalan ngono, dicegat-cegatnya mobil gak dikei, nesu. Loh, berarti niatnya mencari uang, tidak mencari, tidak menolong, tidak mencari keberkahan hidup. Lah, kelirunya di situ. Karena rizki itu sudah diatur oleh Allah, maka hendaknya kita bekerja itu adalah mencari keberkahan ibadah. Kalau kita mencari rizki, tidak dapat keberkahannya, walaupun dapatnya itu banyak. Tetapi kalau itu jasa, ya wis kene tak tolong, wis kene tak tolong. Itu saja dilakukan. Lah itu namanya ikhtiar. Bahwa kita bekerja, kita berbuat itu untuk mencari keberkahan. Keberkahan hidup mesti itu terdapat. Kalau niatnya benar, dapat pahala itu pasti ikhtiarnya itu. Di samping dapat pahala, Allah bahagiakan dengan ayat yang sering kita dengar. Min haitsu la yahtasib. Dari arah yang tidak diduga-duga. Loh, ini apa ini Pak? Sudahlah, diterima aja. Loh, lah ya apa ini? Sudah terima aja. Ternyata dulu-dulunya itu dia pernah membantu apa gitu sehingga yang bantu tuh lupa. Lupa, nggak ngingat sama sekali. Karena apa? Dia tidak kepikiran sampai apa gitu, tidak. Tapi memang kepikiran hanya lillah, mencari keberkahan Allah, nolong orang, dan lain sebagainya. Saat terpuruk, bukankah sering kita melihat tayangan itu ya? Ya, dulunya itu dia bos perusahaan itu. Dia hanya menolong orang yang ada di pinggir jalan. Nah, kamu kerja apa? Kamu bisa apa? Terus dikasih uang. Lah, uang itu akhirnya dia bikin sebuah gerai kecil gitu. Lalu dia ternyata akhirnya berhasil. Ternyata diundang oleh ini apa? Oleh pengusaha itu. Ayo gabung sama kita. Akhirnya jadilah dia bos besar. Orang yang tadinya nyumbang cuman beberapa ngasih uang, itu terpuruk. Akhirnya mampirlah tidak sengaja ke rumah itu loh. Itu kan orang yang dulu nyumbang saya, yang jadinya sampai saya sekarang ini. Akhirnya diangkat jadi pegawai di sana, dijadikan satu. Coba, loh sampean siapa? Loh saya dulu yang Bapak tolong waktu di pinggir jalan itu loh Pak. Masa gak ingat? Coba. Nggak kepikiran kalau dia menolong itu jadinya sampai segitu. Allah yang ngatur. Kalau kita itu bermanfaat bagi yang lain, ya sudah. Kan sering kita dengar hadisnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi yang lain. Itu. Dan sekali lagi panjenengan umpamanya ada jualan. Jualan apa saja. Itu carinya cari berkah loh ya. Jangan keliru. Panjenengan kalau carinya itu untung. Cari untung. Pasti buntung. Wong orang beriman kok cari untung itu loh. Loh ya gimana Ustadz masuk jualan gak cari untung? Loh ya iya, tapi jangan semena-mena begitu niatnya cari untung loh. Untuk apa keuntungan itu kalau nggak berkah? Tapi kalau mencari berkah, pastilah dapat untung. Kali cari untung, pasti tidak dapat berkah. Itu dipastikan. Kalau carinya keuntungan, pasti bagaimana cara dapat keuntungan yang besar? Ya keliru dong. Karena itu apapun ikhtiar, apapun bekerja, itu semuanya mencari berkahnya. Kalau mencari berkahnya, maka keuntungan akan didapat, keberkahan pun juga akan didapat. Maka panjenengan yang dalam keadaan bisnis sekarang ini, ayo dirubah niatnya itu. Ngerubah niat apa? Ayo nak, cari berkah ya. Jangan cari untung. Kalau umpamanya ada kurang-kurang mereka bayar. Alah, enggak apa-apa Bu, Pak. Wes enggak apa-apa, kurang 10.000 aja. Wah, enggak apa-apa. Wes. Allah akan datangkan lebih dari 10.000 itu. Jika kita ini niat, bisa jadi orang itu kembali. Satu saat kembali membeli di tempat itu. Ketika ada kembalian sekian ratus ribu. Wes, enggak usah wes. Itu untuk, karena tahu bahwa kita itu tidak mencari untung. Tapi mencari berkah. Dan model kita itu jualan itu seperti Rasulullah. Sehingga Rasulullah itu banyak mendapatkan untung ketika bekerja di Khadijah. Ibunda Khadijah saat itu. Karena modelnya seperti itu. Ya sudahlah. Ya sudahlah. Ketika sudahlah itulah. Sehingga orang itu loh disitulah. Sehingga nggak kembali, udah nggak kembalian nggak usah. Untung jadi banyak. Kenapa? Keberkahan didapat. Kalau sudah keberkahan didapat, maka
rizki pun min haitsu la yahtasib didapat. Lah itulah orang yang bertawakal. Karena itu kalau kita ngerubah niatan kita apa saja dalam hal bekerja, merubahnya itu mencari keberkahan hidup. Jadi pegawai yang mencari keberkahan. Jadi pengusaha yang mencari keberkahan. Setiap usahanya selalu manfaatnya kepada orang lain itu banyak. Akhirnya dikenal kan, Allah yang mengenalkan orang lain kepada kita. Lah sudah beli di situ aja, enggak mungkin rugi. Ketika kita sedekahkan di sana, wes gak usah kembaliin mas, gak usah kembali. Uang itu tidak dikantongi sendiri. Untuk orang lain yang beli yang nanti kurang. Loh coba. Aduh Pak, lah uang saya kurang gini. Ah, wes gak apa-apa, wes enggak apa-apa. Kenapa? Karena ada asupan orang lain yang kemarin itu yang diberikan kembalian enggak mau. Seperti itu. Sehingga tempat itu menjadi berkah. Bukankah sejarah telah mencatat pada zaman khalifah-khalifah dulu itu. Roti Bapak Ibu, itu ditaruh pabrik roti itu menaruh roti digantung di depannya tokonya gitu. Yang roti itu ditulis halal, majanan, free. Kalau ada orang kelaparan itu ya, nggak ngambil sak gebok ngundak, ya ambil satu untuk cukup diasupi di perutnya. Ketika ada orang lewat, ambil satu dan ngasih uang di situ, dikasih dan tidak ada kembalian. Ngasihnya kurang apa lebih itu tidak penting, taruh di situ, roti dibawa pulang, dimakan di rumah. Lalu orang lagi datang mengambil karena tidak punya uang. Penjaga tokonya, silakan diambil. Mengambil 2 karena ada anak di rumah, diambil 2. Orang melihatnya kadang dikasih uang, kadang tidak. Sehingga terus begitu bergulir. Dan ramailah toko roti itu karena keberkahan sedekah yang dilakukannya setiap. Sekarang ini ya gak iso ngono. Delen po ana ngarep ya bablas langsung. Gak ana sing tuku lah wis gak karu-karuan sekarang ini. Butuhnya itu 1 roti, juku iku 10. Lah kan repot ngono iku. Dulu ndak, benar-benar jujur bahwa roti itu juga untuk yang lain. Seandainya itu terjadi, betapa damainya dunia ini, tidak ada yang namanya kelaparan. Karena orang yang kaya empatinya tinggi terhadap orang-orang yang tidak punya. Demikian Bapak Ibu, apa yang bisa kita sampaikan, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insya Allah, yaitu at-tawwabun, al-muqsitun, al-mujahidun, al-ladina yuhibbunallah, ruhama'u bil mu'minin, dan seterusnya di episode yang berikutnya. Insya Allah kita masih ada umur, masih hidup. Ya, kalau sudah tidak hidup ya besok nggak ada ya saya sekarang ini mohon maaf lahir dan batin. Andaikan besok tidak ketemu lagi maka insya Allah ketemu di surga insya Allah. Kepada Bapak Soeharto silahkan.